Topik ini direquest oleh Mas Anton. Jakarta, tanggal 5 Maret tahun 2025. Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia. Dalam rapat kerja bersama PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, musisi yang kini berkarir di dunia politik itu menyoroti maraknya proses naturalisasi yang menurutnya bisa berdampak negatif pada perkembangan pemain lokal. Ahmad Dhani menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta muda berbakat yang seharusnya mendapat prioritas dalam pembinaan. Jika kita terus mengandalkan pemain naturalisasi, kapan pemain-pemain asli Indonesia bisa berkembang dan bersaing di level internasional? Kita harus membangun sistem pembinaan yang baik agar mereka bisa bersaing tanpa perlu mengambil jalan pintas dengan naturalisasi, ujar Dhani dalam rapat tersebut. Yuk kupas tuntas. Tetap di channel S1 Master. Lebih jauh, Dhani juga melontarkan ide unik bahwa jika naturalisasi tetap dilakukan, sebaiknya pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun dan berstatus duda, lalu dicarikan pasangan dari Indonesia. Pernyataan ini pun langsung memicu reaksi beragam dari berbagai pihak, mulai dari PSSI, Kemenpora, pengamat sepak bola, hingga netizen di media sosial. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi pernyataan Ahmad Dhani dengan menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi bukan dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tim nasional serta ketersediaan pemain lokal yang mampu bersaing di level internasional. Kita tetap memprioritaskan pembinaan pemain muda Indonesia. Namun, dalam situasi tertentu, naturalisasi diperlukan sebagai strategi jangka pendek untuk meningkatkan daya saing timnas di kompetisi internasional, kata Erick. Ia juga menjelaskan bahwa PSSI hanya menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia atau keterikatan emosional dengan tanah air. Selain itu, Erick menekankan bahwa kebijakan naturalisasi telah digunakan oleh banyak negara lain, termasuk negara-negara dengan sistem sepak bola maju seperti Jepang dan Jerman. Kita lihat saja Jepang, mereka juga melakukan naturalisasi pemain keturunan. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola ini agar tetap seimbang dengan pembinaan pemain lokal, tambahnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, juga memberikan tanggapannya terkait polemik ini. Ia menegaskan bahwa Kemenpora tetap memprioritaskan pembinaan pemain muda dalam jangka panjang. Namun, ia juga mengakui bahwa naturalisasi dapat menjadi solusi sementara untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Kami di Kemenpora terus mendorong program pembinaan sepak bola usia muda melalui berbagai inisiatif, termasuk kerjasama dengan akademi sepak bola dan klub-klub lokal. Tetapi, di sisi lain, kita juga harus realistis bahwa timnas membutuhkan dorongan tambahan agar bisa bersaing di kancah internasional, ujar Dito. Menurutnya, perdebatan soal naturalisasi seharusnya tidak dilihat secara hitam putih. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa naturalisasi tidak menghambat perkembangan pemain lokal, tetapi justru membantu mereka dalam membangun mental bertanding yang lebih kompetitif, tambahnya. Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali, menilai bahwa kebijakan naturalisasi seharusnya tidak menjadi solusi utama dalam memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia. Ia menekankan pentingnya sistem pembinaan yang berkelanjutan agar Indonesia tidak terus bergantung pada pemain asing. Kalau kita terus mengandalkan pemain naturalisasi, artinya ada yang salah dengan sistem pembinaan kita. Sepak bola Indonesia harus fokus pada pengembangan talenta muda sejak dini, bukan mencari solusi instan dengan naturalisasi, kata Akmal. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa negara yang terlalu bergantung pada pemain naturalisasi akhirnya mengalami stagnasi dalam pengembangan pemain lokal. Kita bisa belajar dari beberapa negara di Asia yang awalnya sukses dengan naturalisasi, tetapi kemudian mengalami kesulitan generasi karena pemain lokal mereka tidak mendapat kesempatan bermain, jelasnya. Di media sosial, pernyataan Ahmad Dhani dan perdebatan soal naturalisasi ini langsung menjadi topik hangat. Banyak netizen yang mendukung pandangan Dhani dan menginginkan agar Indonesia lebih fokus pada pembinaan pemain lokal. Benar juga kata Ahmad Dhani, kita harus percaya pada bakat-bakat lokal kita sendiri. Kalau terus begini, pemain muda kita mau berkembang bagaimana? Tulis seorang pengguna Twitter.
Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa naturalisasi adalah hal yang lumrah dalam sepak bola modern. Kalau naturalisasi bisa bikin timnas lebih kuat, kenapa tidak? Banyak negara lain juga melakukan hal yang sama, kata netizen lainnya. Polemik mengenai naturalisasi pemain sepak bola terus berlanjut dengan berbagai sudut pandang. Ahmad Dhani dan beberapa pihak di DPR menilai bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif pada generasi pemain lokal. Sementara itu, PSSI dan Kemenpora berpendapat bahwa naturalisasi adalah bagian dari strategi yang perlu dilakukan dengan bijak. Perdebatan ini mencerminkan dilema yang dihadapi sepak bola Indonesia, antara menjaga komitmen terhadap pengembangan pemain lokal dan kebutuhan untuk segera meningkatkan performa timnas di tingkat internasional. Apakah naturalisasi akan terus menjadi solusi atau justru harus dikurangi? Waktu yang akan menjawab. Jika kalian ingin menambah info silahkan coret-coret di kolom komentar ya bre. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat malam, selamat ngopi di warung Mang Jenal Tower.